Oke, selamat malam semua ya. Daripada kamu jalan-jalan kemana nggak jelas, terus udah gitu mau di rumah ngapain, mau makan sekarang bahaya juga ya, plastiknya itu yang dijual itu belum tentu bagus, nggak ada virusnya. Jadi kamu kalau beli makanan harus selalu dipanaskan minimal 60 derajat celcius, digoreng lagi atau kalau nggak punya. Mau beli rokok sekarang katanya rokoknya ada yang tercemar, soalnya banyak pegawai-pegawainya juga yang ada corona. Kalau kamu pasang tenda di luar takut kena gempa, hujannya kayak gini sekarang susah. Nah terus sekarang kamu di rumah juga takut juga, soalnya rumah sekarang kan terbuat dari beton. Pokoknya sekarang susah dah mau ngapa-ngapain juga ya, ini segala arah segala penjuru. Punya uang susah, banyak yang kelaparan. Kalau kamu di luar juga bahaya sekarang, seperti banyak kerusuhan ya. Daripada macem-macem kemana kesini, jangan heran juga ya, binatang juga sekarang harimau itu bisa tertular oleh pemiliknya. Mungkin kedepannya kucing, anjing itu kalau dibiarkan bebas bisa menularkan. Jadi kayaknya kita aktivitas semua itu sudah harus stop. Maka sebenarnya intinya kita tuh harus diam, harus hening, harus meditasi. Di rumah juga, di keluarga terlalu banyak orang itu juga bahaya. Kan nggak tahu mereka pernah kemana, mereka pernah jalan sama siapa, terus datang lagi ke rumah kita. Nah kan, makanya di rumah juga walaupun keluarga sendiri ya harus ada jarak. Gelasnya harus berbeda, ya harus panas-panas, harus selalu dicuci. Nah untuk itu maka kita mending belajar meditasi aja ya, walaupun ini simpel tapi ini bagus banget untuk pembersihan semua cakra yang ada di dalam tubuh kita. Ya, di dalam tubuh kita itu orang-orang yang sudah hidup lama terutama, cakra itu adalah sebuah roda ya, berputar di dalam tubuh, dalam roh ya. Jadi roh itu sebenarnya bentuknya ada semacam cakra. Yang pertama, cakra itu ada sekitar 7 ya kalau nggak salah, itu yang besar-besarnya. Tapi sebenarnya semua tubuh kita adalah pori-pori adalah menyerap dan membuang energi, intinya kayak roda berputar, ada yang keluar ada yang masuk. Nah yang pertama adalah cakra mahkota, itu ada tepatnya ada di ubun-ubun. Itu cakra mahkota adalah cakra yang paling tinggi sekali, dimana orang yang sudah terbuka spiritualnya akan mengembang seperti bunga, itu mekar, jadi dia bisa menyerap energi ilahi. Tapi kalau misalnya masih belum terbuka spiritualnya, maka dia itu masih menutup. Dia hidupnya seperti manusia yang tidak ada bimbingan dari atas ya. Jadi kadang-kadang kenapa manusia itu tidak punya moral, terus tidak punya sisi kemanusiaan dan lain-lain, karena itu tidak terkontak dengan energi ilahi. Orang-orang yang meditasi itu biasanya walaupun segimana-gimana dia tetap ada panduan dari atas, ini tetap terjaga. Nah itu cakra mahkota, masuknya dari atasnya, jadi energi ilahi itu masuk, sama seperti dicabut nyawa juga kamu nanti dari mahkota ini. Begitu pula energi ilahi masuk dari mahkota, turun ke bawah. Di sini ada di kening ada namanya cakra azna. Oh, penelitian saya itu cakra azna juga ada berlapis-lapis, ada 13, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 13. Cakra yang paling bawah bisa melihat apa, kedua bisa melihat apa, cakra yang tertinggi bisa melihat alam yang lebih tinggi. Itu banyak di sini sebetulnya. Tapi ini kalau udah kebuka, kamu bisa melihat hal yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Cuman cakra ini bisa kebuka harus dibantu oleh cakra dada sama cakra solar peluk. Itu harus tersambung sampai ke azna. Jadi kamu kalau mau bisa melihat hal seperti itu, ya tolong aja digabungkan antara cakra ini, azna, cakra dada, sama cakra perut. Untuk proses pembersihannya, intinya kamu harus membersihkan semua cakra itu. Tadi sudah cakra ini dibersihkan. Cakra mulut nih, orang yang suka berbohong, suka pendiam, atau bahkan terlalu banyak ngomong, gak seimbang, itu karena ada ketidakseimbangan di cakra mulut. Ini harus dibersihkan juga biar kamu lepas ya, jadi jujur pada dirimu sendiri. Saya cakra dada ini sebenarnya ada 3 ya. Saya pernah belajar meditasi yang ngasih tahu dari alam meditasinya ya, bukan dari manusia ya. Ya pokoknya ada lah, itu ada 3 kalau menurut saya. Satu yang mengatur emosi, jadi di situ ada emosi sedih, senang, susah, gembira.
itu sebenarnya harus dihilangkan. Orang-orang yang sudah tingkat tinggi spiritualnya itu semuanya seperti flat aja. Suka duka itu sebenarnya hanya sebuah ilusi. Mereka itu sudah ya seperti orang bijak mengatakan sesuatu apa adanya, tidak ada emosi lagi, tidak ada rasa di hatinya galau atau seperti itu. Dia selalu tenang. Makanya cakra itu harus kamu bersihkan juga. Selain itu ada juga di dada itu cakra itu yang mengatur dendam, biar kamu nggak dendam, itu di situ juga ya, dipendam gitu ya, dendam, kesumat, amarah, jadi yang tidak bisa dilupakan, hal-hal yang bisa dilupakan dan ingin membalas itu ada di cakra itu juga. Kamu harus merubah itu, walaupun orang sudah berbuat jahat sama kamu, kamu harus menghilangkan yang ada di cakra dada ini. Semua kebencian dada itu dilepaskan. Oke, setelah cakra dada ada cakra yang lebih tinggi lagi, dan ini agak sulit, namanya cakra cinta kasih. Di sini juga posisinya, jadi kamu harus berusaha menebar cinta kasih ke alam semesta tanpa pilih-pilih hal, pilih-pilih orang, pilih-pilih makhluk. Karena Tuhan itu memberkati semua makhluk apapun, walaupun dia banyak dosa, walaupun apapun. Jadi kita jangan membenci orangnya, tapi bencilah kelakuannya. Tetap cinta kasih itu membentang pada siapapun. Nah dari situ lalu turun ke cakra ego perut. Itu mengatur orang-orang yang egonya besar sekali, itu harus dihancurkan karena tersumbat di perut. Jadi kamu harus belajar untuk mengolah di cakra ini biar lebih terbuka, sehingga ego kamu tidak terlalu membebani kamu ya, terlalu sombong, ini cakra kesombongan. Jadi orang-orang yang dihancurkan karena kesombongan itu karena cakra perutnya itu terlalu padat. Biasanya perutnya itu keras, buncit ya, bahkan dia nggak mau tahu orang lain, yang penting dia sendiri senang gitu ya. Ini maksudnya ke serakah, sombong. Makanya ini harus fokus di cakra perut. Terakhir ada cakra kemaluan ya, cakra nafsu. Nafsu juga harus dijaga, harus dialihkan kepada hal yang positif, kepada pasangan yang terbaik buat kamu, juga buat hal-hal yang tidak merusak gitu ya, jangan sampai itu bisa merusak orang banyak. Ini harus diatur juga di sini. Terakhir ada cakra bumi, adanya di belakang tulang rusuk. Itu adalah cakra tempat memulai meditasi. Itu kan penyatuan antara langit dan bumi. Jadi energi langit bertemu dengan energi bumi di dada. Itu namanya penyatuan energi spiritual dan duniawi. Jadi memang harus seimbang. Segala hal itu harus seimbang karena kita masih hidup di dunia. Nah, mulainya kita percepat aja ya. Satu, kita mulai ya. Pertama, kamu belajar untuk sila. Silanya ini saya udah belajar dari lama sehingga agak lebih bisa ya. Kalau kamu belum tentu bisa loh, soalnya harus dari kecil. Pertama, kaki kanan diangkat ke atas seperti ini. Nah, posisinya enak ya. Baru kaki kiri ditaikin ke atas. Nah, gitu. Jadi ini nyangkut, seimbang. Kamu mau gini-gini juga nggak bisa jatuh. Tegap ya. Jadi coba sendiri. Jadi pertama akan susah, makanya kalau belum bisa ya udahlah gini aja dulu. Yang penting ini ke atas. Ini posisi ini bagus loh karena bisa membawa kesehatan. Tapi kalau masih baru-baru lama begini itu tuh biasanya ini apa, kesemutan, sakit loh, tapi nggak apa-apa. Itu sebenarnya peredaran darahnya nanti bisa lebih lancar setelah beberapa saat. Nah, saya kasih buat satu mudra aja ya. Ini yang mudra yang paling bagus ya. Ini antara mudra yin dan yang. Kalau yang biasa tuh yang kayak begini ya, itu sudah bisa mungkin kamu sendiri ya, gini. Sudah biasa, itu untuk fokus, untuk penglihatan, mungkin kamu bisa melihat hal-hal kalau pada saat mau di sini. Tapi untuk pembersihan mending pakai yang ini. Jadi ini kiri, pegang telunjuknya, ini pegang. Ini mudranya saya menemukan sendiri ya. Saya belum baca dari buku, tapi saya dikasih yang ini. Posisinya di depan. Ini karena kanan dan kiri itu berbeda. Ini yang ini kiri dingin, kalau nggak salah, yang kanan itu panas. Jadi bertemu antara yin dan yang di dalam diri kita. Karena kita manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang perfect juga ya, berarti antara yin dan yang itu harus seimbang. Ya. Setelah itu kamu mulai ya, kita mulai ya. Ya, satu, tenangkan diri dulu. Ya udah siap-siap belum? Yang lain silakan kalau mau mulai, kita coba bareng-bareng ya. Tarik nafas dulu, keluarkan lewat mulut, buang kotoran dulu ya. Tarik nafas dulu, buang lewat mulut. Tarik nafas lagi,
buang lewat mulut. Sekarang kamu nafasnya biasa. Pejamkan mata, terus perintahkan ke seluruh tubuh kamu untuk rileks, tapi dimulai dari kaki dulu lebih baik. Ya, kamu perintahkan kaki kamu untuk rileks. Kakinya rileks. Lanjut ke atas, ke kemaluan kamu rileks, cakra kemaluannya rileks. Buang lagi nafasnya. Perutnya rileks. Dada juga rileks. Cakra mulut rileks. Cakra azna rileks. Terus cakra mahkota rileks. Semuanya rileks. Perintahkan semuanya rileks. Kamu benar-benar rileks. Rileks lagi. Bahkan sampai saking rileks kamu seperti terbang. Tapi jangan lupa terbang. Setelah itu kamu bayangkan ada cahaya emasan dari atas langit. Cahaya itu berkilau-kilau, cahaya masuk melalui ubun-ubun kamu ya. Sudah masuk, terus bersihkan dulu ubun-ubun kamu. Setelah itu masuk juga ke dalam cakra azna kamu yang di kening. Bersihkan semua biar kamu bisa mempunyai kewaskitaan. Bersih seperti kertas itu jadi putih mulai dicuci semuanya seperti kertas putih. Turun lagi ke cakra mulut, dimana kebohongan kamu dibersihkan semua sehingga kamu menjadi orang yang jujur apa adanya dan terbuka sama orang lainnya. Karena kebohongan itu akan membebani hidup kamu. Mulutnya terus cakranya diputar semua dengan kencang. Ini masuk keluar, semua kotoran dibersihkan. Tarik nafas, keluarin semua kotoran. Terus bersihkan, masih terus bekerja. Di atas juga di mulut terus bekerja, mulut terus bekerja. Turun lagi ke cakra dada, ada 3 tadi. Cakra emosi, putar di dada, kencang, keluarkan energi, masukin energi dan keluarkan energi kotornya. Buang, masuk, buang, masuk, buang. Sekarang masuk ke cakra yang mengatur rasa dendam, benci, dihilangkan semua kotoran itu. Buang lagi, tarik lagi, buang lagi, tarik lagi, buang lagi. Masuk sekarang ke cakra cinta kasih. Buka sebesar-besarnya energinya. Berputar kencang, cinta kasih kamu sebarkan seluruh dan hancurkan semua kebencian dalam diri kamu. Kamu tidak ada pilih kasih lagi terhadap makhluk semesta. Semua adalah bagian dari hidupmu ya. 1, buang, buang. Terus masuk ke cakra perut. Ini sangat berat sekali, diputar lagi, putar lagi, masukin energi, keluarkan semua ego kamu sehingga kamu tidak ada ego lagi. Semua manusia adalah bagian dari hidupmu, jadi semua harus bahagia. Kamu pun harus bahagia, tidak boleh hanya kamu sendiri yang merasa enak. Tarik, keluarin lewat perut. Kesombongan kamu hilang. Kamu menjadi bersahaja, sederhana, dan sangat dicintai orang banyak. Dengan kesombongan kamu akan dibenci, tapi dengan kesederhanaan kamu akan dikasih semua orang. Tarik sekali lagi, keluarin. Langsung masuk ke cakra kemaluan. Nafsu-nafsu kamu di masa lalu yang terlalu dilepas sekarang dikontrol ya. Energi ini harus dikontrol, jangan terlalu keluar, tapi masuk juga ada seimbang. Keluarkan energi yang tidak perlu, nafsu-nafsu yang tidak perlu dikeluarkan, ini dikeluarkan.
disalurkan dengan kebaikan, dengan cinta ya, disambungkan dengan cinta. Nafsu itu harus dibimbing dengan cinta. Setelah itu turunkan ke cakra bumi semuanya. Ya, masukin ke bumi dari tulang belakang kamu, masuk ke bumi, terus kita kasihnya ke bumi. Bumi adalah bagian dari alam semesta yang harus dikasihi oleh kita, tidak boleh sembarangan. Masuk energi ke bumi semua, antara langit dan bumi. Dari bumi memberkati kita, masuk juga ke tulang belakang kita ya, naik, masuk ke dada, naik ke maluan dulu, naik ke perut, naik ke dada, ya bersatu di dada. Terima kasih ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan tadi juga saya lupa ya, harusnya berdoa dulu karena pengen cepat ya. Terima kasih sebelum dan sesudahnya kepada Yang Maha Esa dan semua penduduk langit yang sudah membimbing kita bermeditasi. Napas yang panjang, keluarin. Tarik napas yang panjang, keluarin. Tarik napas yang panjang, keluarin. Dan kamu menjadi pribadi yang putih bersih darinya. Amin. Ya, dan kan seperti itu ya. Tapi kita harus lakukan sering-sering sekali. Karena tidak ada hal yang mudah, tidak ada yang instan. Kalau yang instan itu biasanya energinya tidak baik. Ini harus terus berulang-ulang karena manusia selalu mengalami kekotoran dan terus dibersihkan. Oke, kita coba ya nanti. Kalian coba-coba sendiri. Ini kan simple banget. Tapi kalau ada di antara kalian mengalami hal tertentu, merasa panas atau berat sesuatu, itu jalani aja, tidak usah takut karena kamu melihatnya adalah positif. Dan bimbing agar pada saat kamu bermeditasi dibimbing oleh Yang Maha Kuasa agar dijaga. Terima kasih semuanya.